Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sita Dana Haikal dari kelas Manajemen F NPM D1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis yang dibimbing oleh Bapak Desan Hendrawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas hukum bisnis, yaitu apa itu pasar modal. Disimak ya videonya. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal bisa dibilang adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan emiten yang sedang membutuhkan dana para investor yang sedang menanamkan dana mereka, atau bisa dibilang investasi. Sementara itu, dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal tak ubah sarana bagi perusahaan dan pemerintahan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau surat hutang. Di sisi lain, Indonesia Stock Exchange menyebutkan bahwa pasar modal atau capital market adalah pasar yang berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan, baik perusahaan utang, saham, reksadana, dan instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Ada pula fungsi pasar modal, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan dana dari investor. Nantinya, dana yang terkumpul tersebut pun digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya saja pengembangan bisnis, menambahkan modal kerja, dan bahan pembayaran hutang. Di samping itu, keberadaannya juga dapat meningkatkan pendapat sekaligus menjadi indikator perekonomian negara. Dalam hal ini, setiap dividen yang dibagikan perusahaan kepada investornya akan dikenakan pajak yang dimana akan meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, tingginya aktivitas jual beli yang ada di pasar modal bisa menjadi tanda lancar bisnis berbagai perusahaan. Namun demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal ini tak hanya investor dan emiten yang terlibat langsung di pasar modal. Setidaknya ada 3 pemahaman lain yang terlibat langsung di pasar modal sebagai lembaga penunjang, yaitu meliputi 1. Peminjam emisi atau underwriter, yakni lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu yang tertentu dan terdapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang kedua, agen penjualan, yakni pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan dipublik atau go publik tanpa terikatnya kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pialang atau broker. Sementara itu, ada manfaat pasar modal yang ditinjau dari perusahaan atau emiten. Setidaknya, pasar modal memiliki 5 manfaat, yaitu 1. Dapat menghimpun dana dengan jumlah yang besar. 2. Dana bisa diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada perjanjian sehingga manajemen bisa lebih besar dalam mengelola dana. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank jadi lebih kecil. Sementara itu, dari investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain yang ke-1, nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki atau memegang saham, dan bunga mengambang bagi pemenang obligasi. Dan yang ketiga, dapat berinvestasi dalam beberapa instrumen sekaligus. Nah, di Indonesia sendiri, contoh pasar modal yang ada adalah Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan nama IDX. Ia merupakan
Penggabungan dan Bursa Efek Jakarta yang berdiri tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang dibuka pada tahun 1989. Sekian pemahaman tentang pasar modal dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.